Onde-mande, pilkada sebentar lagi. Hayu atuh kita pulang kampung meramaikan. Suara kita menentukan masa depan kita semua. Mari Mi gunakan hak pilih kita. Kakak, adik, mari kita semua ciptakan pilkada yang damai. Ayo pilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. 9 Desember, Serentak. Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda edisi 7 Desember 2015 bersama saya Serdakwat Feni Grace. Selama 30 menit ke depan akan kami informasikan berita utama di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, saya awali berita di segmen 1. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono memimpin serah terima jabatan Kepala Staf Ahli Kasat dari Majen TNI Bangun Musa kepada Brigjen TNI Turhan Marhaban Raja Guguk di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta, Senin lalu. Berikut liputannya. Serah terima jabatan Kepala Staf Ahli Kasat ini ditandai dengan pelepasan tanda jabatan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dari Majen TNI Musa Bangun dan disematkan kepada penggantinya Brigjen TNI Turhan Marhaban Raja Guguk. Kasat Jenderal TNI Mulyono mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada Majen TNI Musa Bangun beserta istri atas segala pengabdian dan dedikasinya kepada TNI Angkatan Darat. Kasat juga mengucapkan selamat kepada Brigjen TNI Turhan Marhaban Raja Guguk atas kepercayaan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Kepala Staf Ahli Kasat. Menurut Kasat, perwira yang mendapatkan kepercayaan dari pimpinan TNI untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Staf Ahli Kasat memiliki pemikiran yang kritis, pandangan dan wawasan yang luas, dan memperkaya cara berpikir untuk membantu pimpinan Angkatan Darat merumuskan berbagai kebijakan. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono menutup lomba peleton tangkas TNI Angkatan Darat periode 2 tahun 2015 di Akademi Militer Magelang, Jumat lalu. Berikut berita selengkapnya. Lomba yang digelar sejak 21 November hingga 27 November ini mempertandingkan 8 materi diantaranya kesegaran jasmani A, renang militer, ilmu medan, menembak pistol, menembak senapan, HTF, lintas medan dan bela diri militer Yomodo. Kasat mengatakan, keberhasilan hanya dapat diperoleh bila satuan melaksanakan latihan dengan keras, terarah, terukur dengan perencanaan yang matang. Menurut Kasat, dengan belajar dan berlatih akan mampu meraih prestasi setinggi mungkin. Sebagai prajurit profesional, jadikan latihan sebagai kebutuhan dan bukan sebagai keterpaksaan. Kasat menambahkan, agenda rutin 6 bulan sekali ini sebagai wahana untuk mengukur hasil pembinaan satuan dan sebagai salah satu teknik pengawasan langsung operatif terhadap pelaksanaan pembinaan satuan di satuan jajaran TNI Angkatan Darat. Pada kesempatan ini, Kasat mengucapkan terima kasih kepada Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat, Gubernur Akademi Militer, seluruh panitia penyelenggara, dan pendukung sehingga perhelatan akbar ini dapat berjalan lancar dan sukses. Juara umum diraih oleh Kodam 9 Udayana. Juara kedua diraih oleh Kodam 5 Brawijaya. Dan juara ketiga diraih oleh Divisi Infanteri 2 Kostrat. Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat menyelenggarakan seminar penelitian pengembangan pertahanan TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2015 di Jakarta, Rabu lalu. Berikut liputannya.
Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Mulyono sebagai pembicara kunci yang disampaikan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Muhammad Erwin Safitri mengatakan, interoperabilitas dan sinergitas kecabangan penting untuk pencapaian tugas pokok TNI Angkatan Darat. Menurut Kasat, interoperabilitas TNI Angkatan Darat sebagai sebuah sistem dalam berkomunikasi, berlatih dan melaksanakan operasi dalam rangka tugas pokok dan tugas-tugas lainnya, serta memastikan dukungan logistik bekerja secara efektif dan efisien. Sedangkan sinergitas menurut Kasat didefinisikan sebagai terintegrasinya seluruh kecabangan TNI Angkatan Darat secara menyatu dan terpadu dalam satu sistem, manajemen komando, serta pengendalian dalam rangka mencapai tugas pokok. Kasat menambahkan, Litbang memiliki peran yang strategis. Proses Litbang merupakan langkah awal dalam mewujudkan interoperabilitas kecabangan TNI Angkatan Darat. Inspektur Jenderal Angkatan Darat, Majen TNI Nugroho Widyatomo, memimpin rapat evaluasi TNI Manunggal Membangun Desa TMMD tahun anggaran 2015 di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Selasa lalu. Berikut liputannya. Rapat evaluasi TNI Manunggal Membangun Desa diikuti oleh para komandan Korem, asisten teritorial Kodam, pejabat kementerian dan pejabat non-kementerian, serta para perwira TNI Angkatan Darat. Inspektur Jenderal Angkatan Darat, Majen TNI Nugroho Widyatomo, selaku perwira tinggi koordinator, pengawasan dan evaluasi, penanggung jawab operasional PJO, TNI Manunggal Membangun Desa TMMD, menyampaikan evaluasi secara umum pada penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa untuk tahun anggaran 2015. Mayor Jenderal TNI Nugroho Widyatomo mengatakan, TNI Manunggal Membangun Desa TMMD merupakan bagian dari program bakti TNI dalam bentuk operasi bakti yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan instansi terkait dengan lembaga pemerintah, kementerian, ataupun non-kementerian. Program TMMD ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat di pedesaan sebagai prasyarat kesinambungan pembangunan. Saksikan dialog di segmen 2, tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak hujan di wilayah Indonesia akan terjadi pada Januari 2016. Menyikapi DKI Jakarta yang rutin menjadi langganan banjir, tentu Kodam Jaya tidak tinggal diam, karena di bulan November pun warga DKI Jakarta sudah merasakan kebanjiran. Apa yang sudah dan akan dilakukan Kodam Jaya Jakarta, baik dalam pencegahan ataupun penanganan banjir di wilayahnya tersebut? Dan untuk mengetahuinya, telah hadir di studio kami, Kepala Penerangan Kodam Jaya Jakarta, Kolonel Infantri Heri Prakosa, dan Wakil Asisten Teritorial Kasdam Jaya, Letkol Kavaleri Joko Setiawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Lydia. Izin Pak, ingin kami berbincang-bincang terkait dengan bencana banjir yang bulan-bulan ke depan mungkin akan terjadi di wilayah DKI Jakarta yang sudah mulai musim hujan, Pak. Yeah. Begitu. Ya, bulan November ini warga DKI Jakarta sudah merasakan kebanjiran. Apa saja keterlibatan Kodam Jaya dalam membantu pemerintah daerah dalam menangani masalah banjir tersebut? Oke, jadi terima kasih Mbak Lydia.
Dalam penanganan banjir ini, Kodam Jaya merupakan salah satu bagian dari elemen pemerintah. Kita bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ikut menanggulangi kegiatan bencana. Kegiatannya sendiri dibagi menjadi 3 fase, fase pencegahan, kemudian pada saat terjadinya bencana itu kita laksanakan tanggap darurat, dan fase pascanya. Alhamdulillah untuk yang tahun 2015 ini boleh dikatakan bencana terutama banjir yang di Jakarta itu mengalami penurunan eskalasinya. Kalau kita lihat sekitar tanggal 16 November kemarin itu hanya ada sedikit genangan di wilayah Kampung Pulo dengan Bukit Duri. Alhamdulillah yang biasanya sampai berhari-hari, berminggu-minggu genangan air di sepanjang bantaran Ciliwung, yang kemarin alhamdulillah hanya sehari 2 hari saja itu sudah hilang. Ya, dan Babinsa kita sudah in-mind di lapangan, sudah banyak memberikan bantuan, terutama pada saat evakuasi barang-barang saja, kemudian dengan memberikan bantuan pada saat pembersihan pasca terjadinya banjir. Di samping tindakan berupa penanganan korban banjir, Kodam Jaya selama ini juga banyak melakukan aksi untuk mencegah terjadinya banjir, baik atas permintaan Pemda DKI ataupun atas inisiatif Kodam sendiri ya Pak. Bisa dijelaskan Pak seperti apa? Di 2015 ini, Kodam Jaya bersinergi dengan pemerintah Provinsi DKI, itu punya satu program andalan yang kita sebut sebagai program Ciliwung Bersih, Indah dan Sehat. Itu kita lakukan sepanjang 1 tahun anggaran, yang kita awali dari Desember 2014 kemarin, nanti akan berakhir di bulan ini, di akhir tahun ini. Kegiatannya meliputi kegiatan preventif dengan kegiatan represif. Preventifnya itu artinya pencegahan, kita berikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat kita gugah kesadarannya untuk jangan membuang sampah di Sungai Ciliwung. Sementara untuk represifnya, ya prajurit, kemudian alat peralatan yang kita miliki, itu kita langsung turun ke Ciliwung, kita laksanakan pembersihan. Alhamdulillah kita menemukan ada sekitar 4 sumbatan yang ternyata selama ini itu sangat mengganggu sekali, sehingga air Ciliwung sering tertahan di sana dan tidak bisa lancar. Akibatnya air meluap ke pemukiman. Itu di sepanjang jalur sungai Kali Ciliwung itu ya Pak? Iya betul. Dan melibatkan apakah hanya dari Pemda dan TNI atau melibatkan dari instansi yang lain Pak? Alhamdulillah di awal kegiatan kita kerjanya sangat masif ya, boleh katakan kita keroyokan. Seluruh elemen yang ada di Jakarta, itu tentara baik darat, laut maupun rekan-rekan dari kepolisian, itu semuanya ikut di situ. Menurut informasi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia hujan pada bulan Desember 2015 dan puncaknya diprediksikan terjadi Januari 2016. Apa yang sudah disiapkan Kodam Jaya untuk mengantisipasi banjir tahunan ini? Menghadapi curah hujan yang cukup tinggi, terutama di akhir tahun, Kodam Jaya sudah mempersiapkan dari dini, mulai dari kesiapan personil maupun material yang kira-kira nanti akan dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir. Mulai dari awal bulan November kemarin kita sudah mulai mengkonsolidasikan personil, terutama kita sudah melakukan apel-apel kesiapan dengan tentunya dengan ke seluruh instansi yang terkait. Dari personil sudah kita siapkan itu kurang lebih dari organik Kodam Jaya sendiri itu sekitar 32 SSK ditambah 2 peleton. Kemudian dari luar Kodam Jaya kita sudah mengkomunikasikan ada sekitar 21 SSK. Nah, jadi untuk personil sudah kita siagakan sejumlah itu, kemudian termasuk sarana dan prasarana, perlengkapan dan sebagainya sudah standby semua, terutama di wilayah-wilayah kodim-kodim yang sudah tersebar di wilayah DKI Jakarta. Sehingga diharapkan seandainya nanti sewaktu-waktu kita menghadapi banjir, kita semua sudah siap semua. Nah, selain itu Pak, sejauh mana tingkat kesulitan atau hambatan yang dihadapi atau yang dirasakan pihak Kodam Jaya dalam aksi kemanusiaan tersebut? Baik, jadi dengan saya sampaikan tadi, begitu banyaknya personil yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan banjir ini, seperti tadi ada
hampir berarti sekitar 43 SSK ya. Jadi sementara itu juga bermacam-macam angkatan kita di situ jadi satu di Kodam Jaya ini, sehingga itu yang menjadi kesulitan tersendiri karena tentunya komando pengendalian itu sering belum terkoordinasi dengan baik. Langkah apa yang sudah diambil untuk mengatasi agar tidak terjadi di waktu-waktu yang akan datang? Kita sudah melaksanakan latihan simulasi tentang penanggulangan banjir. Kita bagi menjadi 2 wilayah, di wilayah Korem Barat ya, yaitu di wilayah DKI Jakarta bagian barat, kemudian di wilayah Korem Timur. Kita melaksanakan simulasi penanggulangan banjir ya, di situ semua terlibat, kemudian disitulah kita mensimulasikan seandainya kita melaksanakan penanganan banjir. Di situ kita bisa mengecek tentang bagaimana pengendalian seandainya terjadi kegiatan banjir, termasuk kita sekaligus mengecek kesiapan dari masing-masing instansi maupun personel yang terlibat di dalamnya, sejauh mana kita menyiapkan selama ini apabila nanti sewaktu-waktu kita diperlukan saat terjadi bencana banjir. Kapendam, ada hal lain yang ingin disampaikan? Memang terkait dengan penanggulangan bencana ini, tentunya kita tidak bisa bergerak masing-masing. Sehingga kita berharap kepada unsur pemerintah, dalam hal ini mungkin Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk selalu mengkoordinir dan memadukan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing instansi. TNI punya kemampuan dalam hal untuk evakuasi, kemudian mungkin dinas-dinas yang lain, dinas kesehatan, kemudian dinas perhubungan dan lain sebagainya, untuk ini disinergikan. Jangan sampai begitu terjadi bencana, kita yang awal sudah bagus-bagus merencanakan, ternyata kita bergerak masing-masing. Itu harapan kita kepada pemerintah. Kemudian kepada masyarakat, kita berharap penyebab banjir salah satunya ini adalah sampah. Kita berharap masyarakat terutama yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung untuk tertib sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita Kodam Jaya sudah membagikan hampir 20.000 tong sampah kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran kali. Jadi ini manfaatkan untuk buang sampah di situ. Kemudian pada saat terjadi bencana, kadang-kadang sebagai masyarakat ini juga tidak mengindahkan himbauan ataukah permintaan dari aparat. Kadang-kadang mereka dengan alasan keamanan barang, mereka bertahan di rumah itu, padahal situasi air semakin meninggi. Ini kita berharap agar masyarakat menghadapi bencana tetap tenang, ikuti instruksi dari petugas yang ada di lapangan. Kemungkinan itu nanti yang dari Kodam, dari TNI mungkin akan ditambahkan oleh Pak Aster. Baik, kami memberikan himbauan kepada terutama untuk prajurit Satuan jajaran Kodam Jaya bahwa kemarin kita sudah melaksanakan apel kesiapan di masing-masing satuan, kemudian di wilayah masing-masing. Saya harapkan seluruh prajurit juga tetap siaga untuk setiap saat siap untuk digerakkan, termasuk menyiapkan segala sesuatu perlengkapan yang kira-kira akan diperlukan pada pelaksanaan penanggulangan banjir nanti ya, sehingga pas seandainya dibutuhkan sewaktu-waktu dapat segera bergerak tanpa menunggu waktu yang cukup lama. Baik Pak, terima kasih atas informasi penting yang disampaikan. Kami ucapkan selamat bertugas dan sukses selalu. Terima kasih Mbak. Pemirsa, Kodam Jaya Jayakarta selalu siap menyiapkan diri untuk membantu pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mengantisipasi sekaligus menangani bencana banjir. Semoga keberadaan Kodam Jaya Jakarta yang selama ini membantu warga masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta, dapat berbuat yang terbaik, khususnya untuk mengatasi bencana banjir yang terjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta. Pemirsa, demikian dialog kali ini. Saksikan feature dan serba-serbi di segmen 3. Tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Onde-mande, pilkada sebentar lagi. Hayu atuh kita pulang kampung meramaikan. Suara kita menentukan masa depan kita semua. Mari Mi gunakan hak pilih kita. Kakak, adik, mari kita semua ciptakan pilkada yang damai.
Ayo pilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. 9 Desember, serentak! Pemirsa, TNI Angkatan Darat memiliki tugas menjaga kedaulatan daratan yang dilakukan selain dengan operasi militer untuk perang, juga dengan operasi militer selain perang. Tugas yang diemban salah satunya adalah mengamankan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Malaysia. Berikut feature tentang Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalion Infanteri 644 Walet Sakti yang menjaga kedaulatan di perbatasan Kalimantan Barat. Wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan negara bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Keberadaan pos-pos perbatasan sangatlah vital dan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana untuk menghubungkan dua negara yang berbatasan langsung. Pos perbatasan juga berfungsi sebagai alat pengontrol kegiatan emigrasi dan imigrasi bagi kedua negara, serta berbagai dampak yang ditimbulkannya seperti penyelundupan, penjarahan, dan pelanggaran perbatasan. Pos perbatasan ini tentunya diharapkan dapat menciptakan keamanan dan ketahanan kawasan perbatasan yang tangguh. Batalion Infanteri 644 Walet Sakti merupakan kesatuan yang berada di bawah Brigade Infanteri 19 Katulistiwa, Kodam 12 Tanjung Pura, yang berkedudukan di kota Putusibau, Kapuas Hulu. Saat ini sedang melakukan tugas pengamanan perbatasan di Kalimantan Barat. Adalah Kompi A Batalion Infanteri 644 Walet Sakti yang kini bertugas di pos Kompi A di Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pos Kompi A ini membawahi 8 pos, masing-masing pos Temajuk, Sungai Tengah, Sungai Bening, Gapma Sajingan, Gapma Biawak, Sajingan Terpadu, kilometer 28, dan Berjongkong. Kondisi saat ini, alhamdulillah, karena masyarakat mendukung kami semua, jadi aman dan terkendali. Tidak ada masalah, walaupun ada permasalahan sedikit, masyarakat langsung ke pos mengadukan, minta pendapat bagaimana solusinya, kita bantu. Yang kami tidak bisa bantu, kita salurkan ke atas. Kita laporkan koordinasi dengan polisi setempat, dan kita laporkan ke komando atas, yaitu di Entekong sebagai komandan saya, yaitu Letnan Infanteri Marsana. Sebagai prajurit yang bertugas di perbatasan harus siap siaga menjaga wilayah perbatasan. Tidak ada kata lelah, mereka selalu setia menjalankan perintah komandannya. Bertugas di perbatasan tentu bukanlah hal mudah, perlu kerja keras dan loyalitas yang tinggi. Sebagai bagian dari batalionnya, Kompi A ini melakukan operasi keamanan perbatasan di darat Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, menjaga keutuhan wilayah agar tidak hilang atau bergeser patok perbatasan, juga mencegah beragam tindakan kriminal yang marak terjadi di wilayah kita akan perbatasan. Melanjutkan ke 201, arah gerakan kita ke sebelah sana. Selama ini kesulitan dalam menjaga wilayah perbatasan adalah medan yang berat. Prajurit harus mampu menempuh wilayah perbukitan yang disertai hutan lebat, terkadang cuaca sangat ekstrim. Kini dengan dibangunnya jalan inspeksi patroli perbatasan,
JIPP oleh Kementerian Pertahanan, prajurit akan lebih mudah melakukan patroli, karena selama ini ada beberapa jalan setapak tapi banyak yang tak ada jalan sama sekali, sehingga patroli harus menembus hutan. Di tengah kesibukan menjaga perbatasan, Kompi A Yonif 644 Walet Sakti membangun sarana ibadah, musalah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kemarin alhamdulillah sudah meresmikan musola. Kenapa saya membuat musola? Itu karena panggilan batin saya. Karena di sini dari imigrasi pun tidak ada musola. Kemudian masyarakat di Kampung Aru itu ada mualaf sekitar 38 orang. Itu perlu pembinaan. Jadi saya kemudian juga ada masyarakat melintas batas, itu kadang menumpang sholat di barak kami. Kegiatan kemasyarakatan lain juga dilaksanakan Kompi ini dan pos-pos di bawahnya, sesuai perintah komando atas untuk melakukan serbuan teritorial, antara lain melatih pramuka, pembinaan pemuda tapal batas, mengajar ngaji, pendekatan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh adat, dan masyarakat. Salah satu keberhasilan dari pembinaan teritorial yang dilakukan adalah warga Temajuk beramai-ramai menyerahkan 25 pucuk senjata api rakitan ke Pos Temajuk yang diterima oleh Komandan Pos Temajuk Letnan 1 Infantri Irtiansa. Ada beberapa masyarakat yang diwakili oleh Pak Haji Mazuni, Pak Haji Lebay, Karnain menghadap kepada saya, termasuk dari tokoh kepala kampungnya, untuk menyerahkan pucuk senjata yang dimana pucuk senjata ini berupa rakitan. Kebetulan di sini ada 3 jenis, bomen, kemudian lantak dan pistol. Semua ini adalah rakitan, di mana mereka sudah mulai sadar apa yang mereka lakukan di sini. Mulai dilirik dari pusat dengan adanya banyak pembangunan wilayah Desa Temajuk ini. Keberhasilan tugas yang diraih tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dengan semua komponen masyarakat di daerah perbatasan. Oleh karenanya, koordinasi dan komunikasi antara aparat serta dengan semua komponen masyarakat selalu dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memantapkan kemandunggalan TNI Rakyat. Tugas yang diemban Kompi A Yonif 644 Walet Sakti sebagai penjaga wilayah perbatasan bukan hanya sekedar menjaga garis batas dan memantau pelintas batas saja, akan tetapi lebih dari itu, yakni tugas menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan segenap masyarakat di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dan sekitarnya. Paban 5 Pemisahan dan Penyaluran Staf Personil Angkatan Darat, Kolonel Kavaleri Kuku Surya menutup pembekalan karir kedua perwira TNI Angkatan Darat gelombang 3 tahun anggaran 2015 di Pusat Pendidikan Kesehatan Angkatan Darat, Jakarta, Jumat lalu. Berikut tayangannya. Pembekalan karir kedua ini diikuti 45 perwira menengah berpangkat letnan kolonel dan mayor yang berasal dari Komando Utama dan Badan Pelaksana Pusat berlangsung 3 minggu. Asisten Personil Kasat Mayor Jenderal TNI Hebo Susanto dalam sambutan tertulisnya mengatakan, pembekalan ini tidak semerta-merta akan menjadikan para perwira betul-betul siap untuk melaksanakan second karir, baik alih status maupun alih profesi. Menurutnya, beberapa kementerian dan badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, serta perusahaan milik swasta sangat mengharapkan kehadiran personil TNI Angkatan Darat untuk ditugaskan di lingkungannya. Asisten Personil Kasat menambahkan, perwira yang telah mengikuti pembekalan karir kedua memiliki modal dasar tentang pengetahuan manajemen bisnis dan kewirausahaan sebagai sarana untuk dapat sukses di tempat tugas berikutnya. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat edisi 7 Desember 2015.
Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Serdakwat Feni Grace undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa Senin depan. Salam.